Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Di tengah panen raya di Karawang, Presiden juga menyampaikan kemerdekaan sejati hanya dapat berdiri jika kebutuhan pangan bangsa dipenuhi oleh kerja keras rakyatnya sendiri. Dalam sambutannya, Kepala Negara juga menempatkan petani sebagai poros utama kedaulatan bangsa. Suasana panen raya di Karawang menjadi panggung pertemuan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan para petani. Kedatangannya disambut antusias, mulai dari sapaan hangat, nyanyian bersama, hingga warga yang berebut menyalami dan berfoto. Presiden tampak turun langsung menyapa petani dan anak-anak, menciptakan suasana kedekatan yang kental di tengah sawah. Momentum ini berlanjut pada pengumuman resmi keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Presiden menyampaikan, capaian ini menjadi tonggak penting kedaulatan nasional karena sebuah bangsa tidak dapat disebut merdeka jika masih bergantung pada pasokan pangan negara lain. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Keberhasilan ini ditopang data cadangan beras pemerintah yang mencapai lebih dari 3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini diraih dalam waktu 1 tahun, lebih cepat dari target awal 4 tahun, berkat kerja bersama lintas sektoral dan keberpihakan nyata pada pertanian nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberi penghormatan khusus kepada petani yang disebut sebagai tulang punggung kemerdekaan. Sejak masa perjuangan, petani dinilai menjadi pihak paling setia menjaga republik dengan memastikan pangan bagi rakyat dan pejuang. Saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. 1 tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain, saudara sekalian. Presiden juga mengingatkan, swasembada pangan bukan sekedar capaian teknis, melainkan fondasi berdirinya negara yang berdaulat. Pengalaman krisis global dan pandemi menjadi pelajaran, ketergantungan pangan dapat melemahkan bangsa. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden menegaskan pentingnya pemahaman Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh kekayaan alam harus dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pejabat yang tidak sejalan dengan prinsip ini diminta menyingkir. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan ketegasan soal integritas. Penindakan terhadap perusahaan dan tambang ilegal tetap berjalan tanpa melihat latar belakang pemiliknya. Jutaan hektar kebun sawit bermasalah telah disita, dan penyelamatan aset negara terus dilakukan. Dasar 45 pasal 33 jelas. Tidak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya. Gak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan. Jadi saudara, terima kasih pengabdianmu. Prestasi luar biasa ini membuat kita tambah percaya. Dari hasil menuju hasil. Dari kemenangan menuju kemenangan baru. Kepercayaan diri, kita mampu. Indonesia mampu. Indonesia cerah. Indonesia semangat. Indonesia makmur. Dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia. Tak berhenti pada hasil panen, Presiden menyampaikan visi jangka panjang untuk kesejahteraan petani. Ia menyampaikan harapan agar anak-anak petani dapat mengenyam pendidikan tinggi dan meraih profesi terbaik, mulai dari insinyur hingga perwira TNI. Capaian dan kerja keras petani juga mendapat pengakuan negara. Sejumlah petani dan tokoh daerah dianugerahi Satya Lancana Wirakarya, termasuk petani Cianjur yang berhasil meningkatkan produktivitas hingga 8 ton per hektar berkat pendampingan dan bantuan pemerintah. Apresiasi serupa datang langsung dari petani Karawang. Mereka menilai kehadiran Presiden Prabowo menjadi suntikan semangat untuk meningkatkan produksi. Target hasil panen pun dinaikkan sebagai bentuk optimisme menyambut masa depan pertanian nasional. Terima kasih saya kepada Bapak Presiden, terus namanya kepada Bapak Menteri yang mana telah mendatangi lokasi wilayah Kecamatan Cilebar ini. Alhamdulillah saya merasa bangga, saya merasa lega. Intinya saya asa diprioritaskan bagi masyarakat tani yang ada di Kecamatan Cilebar. Asa diperhatikan lah gitu. Jadi intinya ayah kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden terutamanya dan juga kepada Bapak Menteri Pertanian. Kami sebagai petani ingin meningkatkan segala produksi pertanian yang ada di wilayah kami menjadi meningkat lagi untuk menunjang swasembada pangan yang lebih baik lagi ke depannya. Menutup rangkaian kegiatan, Presiden menegaskan swasembada pangan adalah kemenangan rakyat dan akan terus dijaga. Pemerintah berkomitmen memastikan harga pangan dan sarana produksi semakin terjangkau agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani dan seluruh masyarakat. Tukang sumur ikut gotong royong bangun Huntara Aceh Tamiang. Laporannya usai jeda, tetaplah di Jendela Istana.